warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, ibu-ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan 2 minggu yang lalu sudah kita sampaikan penjelasan dari Al-Quran berkenaan dengan orang-orang fasik. Ini surah Al-Baqarah ayat 26 yang bercerita tentang orang-orang fasik yang disesatkan akibat amsal Allah. Maka ayat 27 menjelaskan ciri-cirinya, yakni alladzina yanquduna ahdallah, mereka yang memutuskan perjanjian dengan Allah, kemudian yaqta'una ma amarallahu bi ayyusal, mereka juga memotong atau memutuskan sesuatu apa yang diperintahkan oleh Allah untuk disambung, yakni silaturahim secara khusus atau kebaikan secara umum. Wa ma yudillu bihi kemudian wa yufsiduna fil ard, kemudian mereka membuat kerusakan di muka bumi karena mereka bermaksiat, memutuskan silaturahim dan akhirnya menciptakan kerusakan di muka bumi. Ulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang fasik yang akan mendapatkan kerugian di dunia, lebih-lebih kerugian di akhirat. Sekarang kita masuk ayat berikutnya, yakni lanjutan ayat surat Al-Baqarah ayat 28. Allah katakan, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyaakum. Di ayat ini Allah seolah-olah menantang kepada orang-orang fasik, orang-orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang ahlu maksiat yang menentang Allah, tidak tunduk dan tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dengan kalimat, bagaimana mungkin kalian akan menentang kepada Allah padahal dahulu kalian adalah mati. Bagaimana mungkin kalian mampu menentang Allah ketika kalian dalam keadaan mati? Maka fa'ahyakum, maka Allah berikan kehidupan agar kalian berpikir menggunakan kesempatan hidup itu untuk taat kepada Allah. Kira-kira pertanyaan kita di zaman berhadapan dengan orang-orang yang dulu kita dedeknya, yang dulu kita ngajari dia membaca kita, ngajari dia berjalan kita, ngajar dia berbisnis kita, ngajar dia terjun ke dunia politik kita. Giliran dia lah besar ngajari kita. Kira-kira omongan kita untuk uang yang model mak itu apa dia lah arti kau ini? Awak dulu, aku yang. Kira-kira ya, Bapak-bapak ya. Nah, sama seperti itu kalimatnya ketika Allah katakan kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Kalau seandainya kalian tidak kunjung hidup dulu, kalian tentu tidak akan kufur kepada aku. Maka aku berikan kehidupan kepada kalian, fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Kemudian aku berikan kehidupan kepada kalian, kalian gunakan itu kesempatan hidup itu untuk berbuat sekutu, menyekutukan Allah, kufur kepada Allah, mengingkari kekuasaan Allah. Aku biarkan, kata Allah, dengan perbuatan kufurmu itu. Namun ingat, engkau tidak akan lama dalam kehidupan itu. Summa yumitukum, kemudian kalian akan aku matikan. Summa yuhyikum, kemudian aku hidupkan kembali. Summa ilaihi turja'un, kemudian kepada Allah lah kalian semua akan kembali. Yaqulu ta'ala muhtajjan ala wujudi qudratihi. Mohon maaf. Nengok makanan ini laju batuk aku. Biasanya tidak ketik makanan, hari ini ada makanan. Agak semangat kita nih ngaji hari ini. Wa annahul khaliqul mukhtas mutasarrifu fi ibadihi. Ketika Allah berkata, menunjukkan kekuasaannya di hadapan makhluk kepada hambanya, beliau berkata, kaifa takfuruna billah, ay kaifa tajhaduna wujudahu au ta'buduna ma'ahu ghairuh. Bagaimana mungkin kalian menentang wujud Allah, keberadaan atau eksistensi Allah,
sementara Allah yang menjadikan kalian ada. Kemudian bagaimana mungkin kalian ta'buduna ma'ahu ghairuh? Bagaimana mungkin kalian akan menyekutukan Allah dengan sesembahan yang lain, padahal dialah Allah yang memberikan kehidupan kepada kalian. Wa kuntum amwatan fa ahyaakum ay wa qad kuntum adaman fa akhrajakum ilal wujud. Sebagaimana yang sering saya sampaikan, bahwa sebenarnya hakikat kematian yang pertama kali kita alami adalah saat kita belum menjadi sesuatu. Saat kita belum diciptakan oleh Allah, itulah kematian yang sebenar-benarnya. Mengapa? Karena kita belum ada. Belum bisa disebut ada karena kita belum ada, belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ibnu Katsir, wa qad kuntum adaman. Pada mulanya kalian tidak ada, berada di dalam ketiadaan, fa akhrajakum ilal wujud. Maka kalian, Allah katakan, kami keluarkan kalian dari ketiadaan, masuk ke dalam eksistensi, menjadi ada ketika Allah ciptakan di dalam alam azalinya. Di dalam rencana ciptaan Allah kita sudah mulai ada, tapi baru di alam azali. Kemudian terjadilah proses pembuahan antara ayah dan ibu kita, maka kita masuk ke alam berikutnya yang disebut dengan alam rahim. Itu sudah mengada, sudah menjadi makhluk Allah. Apakah nyebutnya zigot, morula, mudghah? Pada hakikatnya kita sudah mengada, tapi belum ditiupkan ruh. Kuntum fi butuni ummahatikum arba'ina lailah. Dalam riwayat Ibnu Majah dikatakan, kalian tinggal di dalam perut emak kamu 40 hari, belum ada ruh, malaikat rahmat sudah datang nyeritakan tentang bagian dari ajal kamu, nasib kamu, rezeki kamu, jodoh kamu. Segala macam bagian calon manusia ini sudah diceritakan. 40 hari tinggal di dalam perut emaknya. Dari sejak proses pembuahan terjadi zigot sampai dia menjadi alaqah yang nempel di rahim ibu 40 hari sudah diceritakan tentang bagian rezekinya, bagian ajalnya, bagian kehidupannya. Kemudian berlalu 40 hari berikutnya, artinya sekitar 40 hari kali 2, 80 hari. 2 bulan 20 hari. 3 bulan kurang. Kembali malaikat rahmat datang menceritakan hal yang sama. Nah, biasanya kalau dalam proses pertumbuhan janin, ketika janin berumur 80 hari, itu sudah mulai terbentuk struktur izaman, pakasaunal izama lahma. Kalau di dalam surat Al-Mu'minun itu, dari sejak dia menjadi alaqah, dari sejak dia zigot menjadi alaqah, itu prosesnya 40 hari, akhirnya sempurna menjadi mudghah. Dari mudghah sampai sempurna kasaunal izama lahma, berbentuk tulang belulang. Kemudian tulang belulang sudah dibungkus oleh otot sehingga tulang belulang tadi bisa bergerak. Itu 40 hari yang kedua atau 80 hari. Nah, kemudian ditutup dengan summa ansya'nahu khalqan akhar. Kemudian ia menjadi pribadi yang siap mandiri, menjadi manusia yang sudah sempurna. Itu 40 hari yang ketiga atau 120 hari atau 4 bulan. Nah, disitulah malaikat rahmat datang bersamaan dengan Allah yang meniupkan ruh kepada jabang bayi ini. Jadi ruh itu ditiupkan ketika janin di dalam perut emaknya 40 hari. Kalau di Jawa ada adat memang 40 hari, 4 bulanan. Ya Pak ya. Tradisi 4 bulanan memang ada ayat yang dibaca, ada tradisinya, ada kebiasaan yang dikerjakan. Kalau kita tidak kenal istilah 4 bulanan, kita kenalnya 7 bulanan. Bapak Ibu ya. Padahal fase paling krusial itu ketika 4 bulan, 7 bulan sampai 9 bulan 10 hari. Itu kelipatannya 40 kali itu, Pak. Ya. Umur 4 bulan 40 kali 3. 9 bulan 10 hari itu 40 hari kali 7. Jadi 40 hari, 40 hari, 40 hari. Kaki 40 hari yang kelima masuk usia kandungan 6 bulan 20 hari. Nah, itulah yang jadi tradisi kita 7 bulan. Sebenarnya 6 bulan 20 hari. 10 hari kurang dari 7 bulan. Itu proses malaikat rahmat datang lagi menceritakan hal yang sama. Nah, ketika masuk fase yang ketiga 40 hari yang ketiga,
Ketika Allah tiupkan ruh, Allah bertanya setelah malaikat rahmat menceritakan kembali tentang rezeki, jodoh, maut dari calon manusia ini, Allah bertanya kepada calon manusia ini, alastu bi rabbikum. Kalau dia jawab, lahir waktu itu. Tapi biasanya belum galak jawab, sudah ditiup ruh tapi belum dia galak jawab. Maka berlalu Allah dengan malaikat rahmat. Kaki 40 hari yang keempat datang lagi, melakukan hal yang sama, bertanya lagi Allah. Biasanya ada yang sudah jawab, itulah lahirnya prematur. Tapi mayoritas belum galak jawab. Berlalu yang keenam, yang ketujuh, makanya hitungannya 9 bulan 10 hari. 30 hari kali 7. 9 bulan 10 hari. Nah biasanya mayoritas kita ketika masuk fase 40 hari yang ketujuh, malaikat rahmat datang, Allah kembali mengulangi pertanyaan yang sama, alastu bi rabbikum, maka mayoritas janin calon manusia ini menjawab, qalu bala syahidna. Mereka berkata, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Maka waktu itulah dia berpindah ke alam berikutnya yang kita sebut dengan alam dunia yang kita tempati saat ini. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Maka di sini dikatakan di ayat ini kita mengalami 2 kali kematian. Esok-esok saat ajal kita lepas dari badan, berpindah kita ke alam barzah, kita nyebutnya mati. Padahal sebenarnya sebelum kita diciptakan, kita sudah lebih dulu ngalami mati. Makanya surat Al-Muluk ayat kedua itu dimulai dengan kematian baru kehidupan. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dialah Allah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan kepada kalian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin nguji siapa yang baik amalnya, yang paling sempurna amalnya saat berhadapan dengan kematian dan kehidupan. Nah, surat Al-Baqarah ayat 28 ini menjelaskan tentang kematian yang kita alami saat kita berada di alam azali. Kemudian Allah hadirkan kita masuk di alam eksistensi, masuk di alam wujud, maka kita menjadi ada di alam rahim. Kemudian ditiupkan ruh menjadi ada, kita hidup di alam ruh sampai 9 bulan 10 hari. Kemudian berpindah kita ke alam syahadah yang disebut dengan alam dunia. Berapa lama? Ada 10 tahun, ada yang 20 tahun, ada yang 60 tahun, ada yang 70 tahun. Tapi semuanya akan berkesudahan. Kita akan berpindah ke alam berikutnya yang disebut dengan alam barzah. Masa penantian, benteng yang kokoh membuat kita menanti sampai datangnya periode berikutnya yang disebut dengan alam akhirat. Ketika Allah hancurkan alam semesta, Allah bangkitkan padang mahsyar, maka kita masuk ke alam berikutnya yang disebut dengan hari akhir. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka Allah katakan, kaifa takfuruna billah? Bagaimana kalian akan menyekutukan Allah? Bagaimana kalian akan kufur kepada Allah? Padahal dulu waktu itu kalian belum ada, kalian sudah mati dan Allah yang memberikan kehidupan kepada kalian. Fa ahyakum, maka Allah hidupkan kalian. Summa yumitukum, kemudian kelak engkau akan dimatikan Allah dan dimintai pertanggungjawaban. Namun setelah engkau mati, kelak engkau kembali akan dihidupkan oleh Allah. Dan hidup yang kedua adalah merupakan kehidupan abadi selama-lamanya saat kita dibangkitkan di yaumil mahsyar, saat kita merasakan nikmatnya Allah dengan dimasukkan di dalam surga, ataukah na'udzubillah saat kita menuai buah dari keburukan yang kita kerjakan di dunia berupa azab. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Ini ayat yang sering saya sampaikan. Wa qala ta'ala hal ata'a 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Ayat pertama dari surah Al-Insan, Allah katakan, ingatkah kalian di satu masa, wahai manusia, ketika kalian belum bisa disebut sesuatu? Itulah sebenarnya kematian yang sesungguhnya. Wa qala Sufyan as-Sauri an Ibnu Ishaq an Abi al-Ahwas an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an qalu rabbana amitna snataini wa ahyaytana snataini fa'tarafna bi dzunubina. Ini doanya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an. Beliau mengatakan, ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau yang sudah mematikan kami 2 kali dan kemudian menghidupkan kami 2 kali, maka kami mengakui, beriktiraf, mengakui atas semua dosa yang telah kami kerjakan. Qala hiyallati fil Baqarah,
wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Maksud dari ayat qalu rabbana amitna snataini, ini kan doa di dalam Al-Qur'an. Wahai Allah, engkau telah mematikan kami 2 kali dan menghidupkan kami 2 kali. Kata Ibnu Mas'ud, yang dimaksud dengan menghidupkan 2 kali dan mematikan 2 kali adalah merupakan tafsir dari surat Al-Baqarah, yakni surat Al-Baqarah ayat 28 yang kita bahas hari ini. Wa qala Ibnu Jurayj an Atha ibni Abi Abbas, kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum amwatan fi aslabi abaikum lam takunu syai'an hatta khalaqakum. Kalian ada dalam kematian ketika kalian masih tinggal di dalam tulang sulbi ayah-ayah kalian. Saat kalian belum berjumpa dengan calon telur tempat kalian akan hidup. Sebenarnya itu adalah kematian ketika engkau masih berdiam di dalam tulang sulbi ayah kalian. Lam takunu syai'an hatta khalaqakum. Kalian belum bisa disebut sesuatu sampai akhirnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yumitukum mautahul haq. Kemudian setelah engkau hidup, engkau akan berjumpa dengan kematian yang sebenar-benarnya. Itulah saat kita berjumpa dengan ajal di alam dunia. Summa yuhyikum hina yab'asukum. Kemudian kelak engkau akan kembali dihidupkan ketika di yaumil mahsyar. Wahya mislu qaulihi ta'ala amatna snataini wa ahyayna snain. Ini tafsir dari doa yang saya sampaikan di atas tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka surah Al-Baqarah ayat 28 ini menjelaskan tentang bagaimana kuasa Allah memberikan kita kehidupan, namun membiarkan kita untuk memilih apakah kita taat atau menentang Allah. Allah yang menciptakan kehidupan bagi kita, namun setelah kita hidup, manusia dibiarkan merdeka oleh Allah untuk taat atau menentang Allah, untuk beriman atau kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah katakan, kami yang memberikan kehidupan kepada kalian. Ini merupakan iktibar untuk kita semua akan pentingnya beriman kepada Allah, akan pentingnya tunduk dan patuh kepada Allah, karena hakikatnya yang menciptakan kehidupan dan memberikan kita nikmat hidup adalah Allah. Maka kita kewajiban menyembah Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah membalikkan telapak tangan untuk mengambil kehidupan itu. Setelah Allah memberikan kita hidup, semoga Allah mengambil nyawa kita itu sebagaimana mudahnya kita ngembek permen dari tangan budak kecil. Bahasanya itu Pak ya. Dinjok permen, anak kecil kita njuk permen. Ya. Tapi ketika kita ingin mengambilnya, apakah anak ini suka, apakah anak ini nangis? Kalau kita mau, kapan saja kita bisa mengambil permen dari tangan anak tadi. Seperti itulah Allah memberikan kehidupan kepada kita. Semudah Allah akan mengambil nikmat tadi, jika Allah mau, maka Allah ambil serta-merta. Hati orang-orang kafir itu, orang-orang yang maksiat itu, semudah Allah untuk mematikan mereka dalam sekejap. Tapi mengapa Allah biarkan panjangkan umur mereka? Allah beri kesempatan bagi mereka. Moga-moga ada jalan taubat bagi mereka. Sebagaimana kita yang diberikan nikmat umur 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun diberikan nikmat hidup, masihkah kita bergelimang dengan dosa? Masihkah kita tenang-tenang saja dengan dosa yang kita kerjakan? Na'udzubillah, kita tidak pernah tahu kapan nikmat hidup itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpikir masih lama, kita termasuk orang-orang yang bodoh. Mengapa? Karena dengan bertambahnya hari, tidak bertambah umur, justru berkurang jatah hidup kita di dunia. Kita semua sedang berjalan menuju kuburan. Kita semua sedang melangkah menuju pintu kubur. Bapak, ibu-ibu, kan sering ngomong, mati itu misteri. Mati itu misteri itu cuman kapan sama di mananya. Karena kita tidak tahu kapan kita mati dan di mana kita mati. Tapi matinya pasti. Mendak siang malam. Betul? Hanya kita tidak tahu apakah esok lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Tapi yang pasti karena ada nyawa di badan kita, setiap makhluk yang bernyawa pasti mati. Maka
saya katakan tadi, orang yang menunda-nunda bertaubat dengan menganggap umurnya masih lama, waktunya masih lama tinggal di dunia, termasuk orang yang jahil, orang yang bodoh. Mengapa? Karena semumpung Tuhan, semumpung Allah masih memberikan kita kesempatan hidup, artinya Tuhan masih sayang dengan kita, nunjuk kesempatan untuk kembali, untuk segera bertaubat. Ada pula yang ngomong, Ustaz, aku ni belum galak buat baik-baik. Ngapo? Karena wong baik biasanya gancang mati. Ada pula yang ngomong begitu. Janganlah kiai-kiai hebat, ustad-ustad hebat, muda matinya. Uje mati muda, Arifin Ilham mati muda, Habib Munzir Al-Musawa mati muda. Ustaz Yusuf belum. Masih muda. Pak ya. Cuman banyak juga ustaz-ustaz tua yang baru mati kan. Kan ada yang takut untuk berbuat baik. Ngapo dimatikan Tuhan? Karena Tuhan sayang, mendia umurnya panjang kagak maksiat, makanya dimatikan muda-muda. Bapak, ibu-ibu, berharap kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Apakah muda usia kita, sedang usia kita, sudah masuk usia paruh baya, ataukah sudah masuk usia lansia? Kita berharap umur kita yang tersisa cukup untuk nambah bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita termasuk ke dalam khitab ayat ini, dinjuk kesempatan hidup, namun justru kita menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka ayat itu ditutup dengan kuntum fahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Karena hakikatnya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka saya lanjutkan ayat berikutnya, yakni surat Al-Baqarah ayat 29, karena setelah ini masuk makrok baru, pembahasan tentang penciptaan Adam sebagai khalifah di muka bumi, yakni ayat Al-Baqarah 30 dan selanjutnya. Maka saya sudahkan malam ini sampai di Al-Baqarah ayat 29. Allah tutup makrok ini dengan statementnya, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a summa stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Beberapa makrok yang lalu kita bercerita tentang diciptakannya langit dan bumi, diciptakannya bumi yang terhampar, diciptakannya hujan, diciptakannya Al-Quran, diciptakannya surga dan neraka. Semuanya adalah menerangkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita takluk tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makrok ini kembali ditutup dengan statement Allah, mengulangi pernyataannya tadi, menguatkan kembali, jangan kita kufur kepada Allah. Mengapa? Karena dialah Allah yang telah menciptakan bagi kalian bumi beserta seluruh isinya. Kemudian Allah naik ke langit, bersinggasana di arasy-Nya, fasawwahunna sab'a samawat. Maka sebagaimana Allah ciptakan bumi 7 lapis, maka Allah juga ciptakan langit 7 tingkat. Wa huwa bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di ayat 29 ini sebenarnya kalau nak cerita tentang proses penciptaan alam semesta memang tidak disebutkan. Di beberapa ayat yang lain kita temukan statement Allah ciptakan alam semesta ini 6 hari. Pak ya, sittatu ayyam, 6 hari. Makna hari di sini bukannya hitungan hari kita 24 jam, sehari semalam hitungan kita, tapi maknanya fase atau masa, 6 masa. Nah, di sini diceritakan, Ibnu Katsir menceritakan tentang proses diciptakannya manusia 6 masa pada ayat ini. Bahwa hari pertama Allah ciptakan bintang gemintang. Saya baca ayatnya saja. Saya baca tafsir beliau dari hadis dan penafsiran beliau. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma istawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Qala innallaha tabaraka wa ta'ala kana arshuhu 'alal ma'
walam yakhluq syai'an ghaira ma khalaqa qabla al-ma, bahwa sesungguhnya arasy Allah ketika belum ada segala sesuatu, arasy Allah itu sudah ada dan bertahta di atas air. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita buka perjanjian lama di kitab Kejadian pertama, di ayat atau kitab, kalau kita nyebutnya surat ya, kalau mereka kitab Kejadian pertama atau Genesis, dikatakan pada mulanya, pada masanya, pada asalnya segala sesuatu, singgasana Tuhan berada di atas air. Nah, ini bersesuaian dengan yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dari hadis Nabi Muhammad SAW, bahwasanya Allah bertahta di singgasananya, arasy-Nya 'alal ma', arasy-Nya Allah itu ada di atas air, walam yakhluqu syai'an ghaira ma khalaqa qabla al-ma'. Tidaklah ada makhluk yang diciptakan pertama kali sebelum Allah ciptakan air di mana singgasana bertahta. Falamma arada ay yakhluqul khalq, ketika Allah ingin menciptakan makhluk, akhraja minal ma'i dukhanan, maka Allah keluarkan dari dalam air tadi asap atau debu atau nebula. Ini teori Big Bang, menceritakan bahwa pada mulanya dia adalah merupakan asap yang berpadu. Saking padatnya intensitas tadi, maka dia pecah. Pecahnya inilah yang disebut dengan teori Big Bang. Ada sebagian di antara komponen asap itu menjadi benda langit yang kita nyebutnya bintang. Bintang ke bintang berkumpul menjadi gugusan bintang, galaksi. Nah, di antara bintang yang panas tadi memudar, ada komponennya yang lepas, itulah tata surya kita nyebutnya, planet-planet yang mengitari bintang. Nah, di sini dikatakan ketika pertama kali Allah ingin menciptakan alam semesta, Allah munculkan asap dari dalam air di mana arasy Tuhan berada tadi. Nah, dari asap inilah yang berputar madat, inilah yang akhirnya menjadi teori awal penciptaan manusia. Jadi ada teori Big Bang, Bapak Ibu ya. Teori Big Bang itu adalah asap nebula yang berkumpul kemudian pecah, mengembang. Partafa'a fawqal ma' fasamma alaihi samaan. Maka Allah panggil asap tadi, Allah panggil gumpalan asap tadi untuk naik ke atas, kemudian Allah beri dia nama sebagai langit. Di sini dikatakan summa aibasal ma' faja'alahu ardan wahidan. Kemudian mengering air itu yang menjadi tanah. Mohon maaf, ini sedikit berbeda dengan teori Big Bang. Kalau teori Big Bang, dari asap inilah kemudian pecah, yang mendingin maka menjadi planet, menjadi bintang, menjadi planet. Tapi kalau di sini dikatakan yang airnya menjadi sama, air kering, maka tanahnya yabis, dia mengering menjadi dataran. Dataran inilah yang menjadi ardun atau bumi. Kemudian summa pataqaha faja'alaha sab'a ardina fi yaumain fil ahad wal isnain. Kemudian Allah pecahkan, Allah pisahkan tanah yang satu ini menjadi 7 bagian. Itulah yang menjadi 7 lapis langit, 7 bumi, 7 lapis bumi. Bapak Ibu ya, dalam hadis Nabi dikatakan langit itu ada 7 macam, bumi itu ada 7 macam. Nah, ini yang sering ditafsirkan sebagian ahli teori tentang ancient identified flying object, tentang alien masa lalu, bahwa sesungguhnya potensi makhluk hidup yang berakal selain di bumi di mana kita tinggal ini ada. Ngapo? Karena Al-Quran dan hadis Nabi sendiri mengatakan bahwa bumi bukan cuma sikok, bumi itu ada 7 macam. Sikok tempat kita tinggal, tapi ada 6 yang lain, dan ada juga makhluk hidupnya. Nah, inilah teori tentang makhluk angkasa. Dikatakan bahwa ada makhluk lain. Ya Bapak Ibu ya, logikanya masuk akal. Allah kekecilnya kita tinggal di alam semesta ini, pecah seujung debu. Pak ya, di dalam lingkungan galaksi Bima Sakti saja, bumi kita ini tidak terjingok. Apalagi kalau nak diukur dengan gugusan bintang ribuan miliaran gugusan bintang. Tak mungkin dari sekian banyak bintang dan planet itu tak kata kehidupannya, cuma ada sikok di bumi itulah. Maka ada yang berkeyakinan, banyak ulama-ulama klasik dulu, salah satunya saya tahu Kiai Bahauddin, bukan Kiai Baha yang sekarang ya.
Kiai Bahaudin, Kiai Madura asli, yang menceritakan tentang teori dia ada makhluk angkasa. Salah satunya di antara yang beliau sering tafsirkan itu surat ayat-ayat sajadah. Ya Ustaz Nabil, di dalam ayat as-sajadah itu ada yang menceritakan kalimat man. Lillahi yasjudu man fis sama wa man fil ard. Man dalam bahasa Arab itu artinya makhluk berakal. Siapa? Kalau binatang, benda mati, apa, sesuatu. Tapi kalau man, pilihannya cuma dua. Kalau tidak malaikat, bangsa jin atau manusia. Nah di sini dikatakan bersujud kepada Allah siapa-siapa yang ada di langit dan siapa-siapa yang ada di bumi. Bapak Ibu-ibu, dikatakan bahwa yang di bumi itu adalah manusia, yang di langit adalah malaikat. Tapi ternyata di beberapa ayat malaikat tidak menggunakan man, tapi menggunakan ma untuk malaikat. Jadi ditafsirkan bahwa sesungguhnya ada makhluk berakal di langit. Ada pula yang bantahnya, itulah mungkin ruh para nabi. Adam yang sudah meninggal tinggal di langit, maka disebut man. Tapi ternyata ada juga yang menafsirkan bukan makhluk yang sudah mati, tapi makhluk yang masih hidup. Bapak, Ibu-ibu. Maka dilanjutkan di sini. Kemudian kami pecah bumi yang satu tadi menjadi 7 bagian. Dari 7 bagian itulah diciptakan bumi 7 macam. Yaumain, di dalam 2 hari, yakni hari Ahad dan hari Senin. Itu asal mula penciptaan manusia. Maka kita ngitung hari pertama hari Ahad. Karena awal penciptaan alam semesta hari Ahad mulainya, Pak. Hari Ahad, hari 1. Isnin hari kedua. Jadi 2 hari, hari Ahad dan hari Senin itu diciptakan langit, diciptakan bumi. Langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Hari Ahad sama hari Senin. Kemudian fakhalaqal arda 'alal haud wal haud 'alan nun. Kemudian Allah ciptakan hud. Hud diciptakan di atas nun. Alladzi dzakarallahu ta'ala fil Qur'an nun wal qalam wal hud fil ma' wal ma' 'ala zahri safatin was safatu 'ala zahri malak wal malak 'ala sakhrah was sakhra fir rih wa hiya as-sakhra allati dzakara Luqman laisat fis sama' wala fil ard. Ini bercerita tentang proses penciptaan, pengembangan dari bumi tadi. Diciptakan hud, tempat lauhim mahfuz berada, nun, di tempat ditulisnya segala macam kejadian alam semesta. Kemudian diciptakan segala macam kebutuhan manusia berkenaan dengan persiapan untuk manusia diutus ke muka bumi. Bercerita selanjutnya, al-jibal fafarraqna wal jibala tafakhkhara 'alal ard fadzalika qaulu ta'ala wa alqa fil ardi rawasi an tamida bikum wa khalqal jibala fiha wa aqwatun aqluha wa syajaruha wa ma yanbaghi laha fi yaumain. Jadi Allah mantapkan bumi, Allah pancang dengan gunung, Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan, Allah ciptakan pohon-pohonan. Itu terjadi hari yang kedua berikutnya, yakni hari Selasa dengan hari Rebu. Jadi hari Minggu, hari Senin diciptakan bumi dan langit. Hari Selasa dengan Rebu Allah ciptakan apa-apa yang ada di bumi. Apa-apa yang ada di bumi. Fis Selasa wal Arbi'a. Wa dzalika hina yaqul kul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmain wa taj'aluna lahu andadan dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha. Jadi di kalimat ja'ala rawasiya fiha itu terjadi pada hari ketiga dan hari keempat. Juga di dalam kalimat yang lain Allah katakan Allah ciptakan masa, Allah ciptakan waktu li ahliya fi arba'ati ayyamin sawa'an lis-sa'ilin. Jadi Allah ciptakan gunung, Allah ciptakan pohon-pohon, Allah ciptakan masa atau waktu, itu terjadi pada hari ketiga dan hari keempat. Kemudian summastawa ila sama' wa hiya dukhan wa dzalika dukhan min tanaffusil ma'hina tanaffus adalah merupakan bagian dari proses bernapasnya air sehingga melahirkan asap, melahirkan bayang-bayang berupa asap tadi. Faja'ala sama'a wahidah, Allah ciptakan langit satu, summa fataqaha, Allah pisahkan langit tadi menjadi 7 macam. Piyaumain, juga itu terjadi pada hari yang ke-5 dan 6, yakni yaumul khamis wal jum'ah.
Wa innama sumiya yaumul jum'ah li'annaha jumi'a fi khalqus samawati wal ardh. Disebut hari Jumat karena hari Jumat itu hari ditemukannya, dikumpulkannya antara bumi dan langit yang diciptakan. Mohon maaf kalau berbeda teorinya dengan teori Big Bang ya, tapi ini cerita dari penafsiran Ibnu Katsir. Kemudian terakhir Allah ciptakan manusia di hari Jumat jam terakhir ba'da asar menjelang maghrib. Jadi manusia ini diciptakan hari Jumat, Bapak Ibu ya. Mulai ciptakan langit dan bumi hari Senin, ditutup dengan hari Jumat, selesai diciptakan langit dan bumi. Allah ciptakan Adam di hari Jumat, ba'da asar menjelang maghrib. Di sini dikatakan, saya singkat saja karena waktunya nak habis. Maka dihitung dari hari Senin sampai hari Jumat 6 hari, 6 masa. Nah kalau di perjanjian lama dikatakan hari ketujuh, hari Sabtu Tuhan kecapean. Maka Tuhan tidur hari Sabtu. Itulah muncul istilah hari Sabat, di mana Antikristus yang menggunakan kesempatan untuk menyesatkan manusia hari Sabtu. Ngapo? Karena Tuhan kepayahan, Tuhan tidur. Ya Pak. Kalau kita tidak, ya Bapak Ibu ya, hari pertama sampai hari ke-6 Tuhan ciptakan alam semesta, hari ke-6 Tuhan ciptakan manusia, kemudian Tuhan ciptakan segala macam hukumnya berjalan. Tuhan duduk di singgasananya. Summastawa ilas sama. Kemudian Tuhan bertahta di langit, di arsy-Nya, duduk di arsy-Nya memantau seluruh kegiatan manusia. Mengapa? Karena Tuhan tidak tidur, apalagi tidak ngantuk, tidak makan, tidak minum, tidak butuh segala sesuatu. Bapak-bapak, ibu-ibu, mengapa ayat ini diceritakan? Menegaskan kembali betapa lemahnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuman kita yang diciptakan oleh Allah, bumi ini pun diciptakan oleh Allah. Maka kita wajib taat, wajib tunduk, wajib patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Masih lebih kurang 2 menit 3 menit sebelum ditutup. Jika ada pertanyaan dipersilakan. Pak Latif lah puas biasanya. Ngapa? Karena bercerita tentang langit dan bumi. Oh masih. Silakan Pak Haji. Yang pertama, ketika kita berada di kandungan, mati, jodoh dan rezeki katanya beda ditentukan oleh Allah SWT. Betul. Apakah surga neraka juga sudah ditentukan? Itu yang pertama. Yang kedua, sebenarnya itu dulu. Sikok bayang. Termasuk bagian dari surga dan neraka. Sudah ditentukan oleh Allah bahwa engkau punya potensi untuk masuk di dalam surga. Kau ini pecahnya bakal masuk neraka. Sudah ditulis itu Pak. Di azali ketentuan nasib kita ini masuk surga, mati dalam keadaan husnul khotimah atau tidak, itu sudah ditentukan, sudah dibuat di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ustadz, artinya percuma kita nih semayang. Ngapa? Kalau memang lecet masuk surga, biar tidak semayang masih masuk surga. Kata siapa? Memangnya kamu tahu bagian kamu masuk surga? Ustadz, percuma kita semayang apa? Menceto aku bakal masuk neraka. Untuk apa aku semayang? Masih masuk neraka juga. Tidak bapak-bapak ibu-ibu. Jadi takdir itu menurut Imam Hasan al-Ash'ari, Asy'ariyah, mazhabnya yang kita gunakan Asy'ariyah, mengatakan bahwa takdir itu ada 2 macam Pak. Ada takdir mu'allaq, ada takdir mubram. Yang dikatakan takdir mubram itulah yang tidak bisa kita tawar, termasuk hidup dan mati. Yang namanya maut itu tidak pacak dimundurkan walau sesaat, tidak juga bisa dimajukan walau sesaat. Nah, tapi yang dikatakan takdir mu'allaq, yang mubram ini yang tidak bisa diubah Pak ya. Kalau yang mu'allaq ini ada hukum sebab akibat. Kalau kita begawe, maka kita nuai hasil. Kalau kita berusaha, maka ada sebab keberhasilan. Kalau kita harusnya dapat rezeki, cuman karena kita tidak galak berusaha, maka sebabnya tidak kita gawe, tidak dapat akibatnya, tidak dapat hasilnya.
Itu takdir yang terjadi karena ada hukum sebab akibat. Nah, termasuklah surga dan neraka. Allah tentukan ini batas kamu. Jadi mohon maaf Pak, kalau ibaratnya cerita, mungkin pecah game mini crab. Nah, kalau yang pernah main game, kalau bapak-bapak aku yakin tidak tahu kalau cerita itu. Tapi kalau anak-anak zaman sekarang dibuka satu game Pak, kita yang menentukan skenarionya, yang buat skenario, nak bangun rumah di sini, nak bangun benteng di sini, kita yang buatnya. Tapi kalau aku bangun rumah di sini, dampaknya ada dua pilihannya, kebaikan dan keburukan. Kalau aku terus meloi kebaikan, maka akan terus berbuah baik. Tapi kalau aku melenceng keburukan, maka ujungnya akan jadi buruk, akhirnya celaka. Seperti itu Tuhan memberikan kehidupan. Jadi ini jalan lurus, ini jalan melenceng. Yang lurus kamu jalani, ada beban, ada tanggung jawab, tapi buahnya surga. Yang ini pecahnya ringan, pecahnya mudah, pecahnya happy, tapi buahnya neraka. Allah serahkan kepada kita memilih jalan yang mana. Nah, disitulah ada hukum sebab akibat. Memang kita ditakdirkan masuk neraka, tapi karena kita tahu neraka jalan yang jahat dan aku belum tahu bagian aku husnuzon kepada Allah, aku berikhtiar. Pernah dengar cerita ada seorang ulama didatangi malaikat penjaga neraka. Uji malaikat tadi, kau ini ngapalah semayang nemanian, ngapo? Padahal namu kau itu tercatat paling pojok penghuni neraka. Apa kata ulama tadi? Ya urusan Tuhan, kalau neraka apa surga, yang nentukan Tuhan. Aku ini cuma semayang aku ini kewajiban aku kepada Tuhan. Tidak kata hubungan dengan surga dan neraka. Karena yang nentukan surga neraka Tuhan. Tapi kalau nyembah, ngabdi itu kewajiban aku. Tidak kata hubungannya dengan surga neraka. Pergi malaikat tadi. Sekian tahun datang lagi nemui kiai tadi. Kiai, caknya berubah tulisan kamu kemarin. Kemarin nama kamu ada di daftar absen aku. Uji yang nunggu neraka. Sekarang hilang. Nah, laku katakan aku ini nyembah itu bukan karena surga dan neraka. Aku nyembah Allah karena Allah memang layak untuk disembah. Allah memang harus disembah. Dan akhirnya kiai tadi menjadi kiai hebat. Ya Pak ya. Karena kita tidak pernah tahu catatan kita. Lemak man kita megang malaikat rahmat. Mana catatan aku kemarin? Surga pun neraka. Yang jadi masalah kan kita tidak tahu. Ya Pak ya. Karena kita tidak tahu, maka kita husnuzon kepada Allah. Ana ma bizanni abdi. Kata Allah, aku ni meloi prasangka hambaku. Kalau hambaku menganggap aku maha kasih, maka kasih Allah terus yang bagi. Sayang Tuhan Allah bagikan. Kalau kita tahu Tuhan menyiapkan surga untuk kita berharap surga. Tak mungkin Tuhan masukkan kita ke dalam neraka. Itu Pak Haji. Jadi sudah ditentukan. Bagian kita tuh senang susah hidup di dunia, mati husnul khotimah atau tidak, masuk surga apa masuk neraka, bahkan kita di alam rahim 40 hari lado ketentuan itu. Cuman yang jadi masalah kita tidak pernah tahu buku itu, maka kita berusaha agar yang terbaik lah yang kita dapat, insya Allah. Itu yang buat motivasi kita tidak pernah berhenti berusaha Pak. Karena kita tidak pernah nyingok buku itu. Bangsa ditunjukkan malaikat, sudah habis berhenti. Ayo untuk apa lagi semayang? Apa? Masuk neraka tu lah. Ya Haji ya. Tapi saya tutup dengan cerita tadi agar jangan ada rasa putus asa. Sebagaimana malaikat tadi bercerita kepada kiai tadi, kamu nih lah ceto masuk neraka. Uji dia, urusan Tuhan masuk surga masuk neraka. Urusan aku cuma semayang. Betul Pak ya? Yang penting kita terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah beribadah, tidak mungkin Tuhan zalim dengan kita. Pasti akan dimasukkan di dalam kasih sayangnya, insya Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari sama-sama kita tutup dengan doa. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullah.